Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sobirin Slamet SPD MSI selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Wangon. Yang kami hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj beserta jajarannya, dan yang kami banggakan teman-teman semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, semoga pandemi akan segera berakhir dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, selaku penata acara, kami bersama panitia acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah telah mengemas kegiatan ini ke dalam rangkaian acara yang ringkas dan padat tanpa menyampaikan makna peringatan ini. Baiklah, demi efektivitas acara efisiensi waktu, rangkaian acara ini kami kemas sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon. Keempat, mauidhah hasanah. Kelima, doa. Keenam, penutup. Bapak, Ibu Guru, teman-teman sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah ini dengan lafal basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Farhan Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan libani وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُونَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Farhan Ramadhani, kami sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon. Kepada Bapak Sobirin Slamet SPD MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Isra ayat 1. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Bapak dan Ibu karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Wangon, yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan, seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Wangon tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun ini, tahun 1942 Hijriah. Para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita sekalian ila yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah suatu momen yang sangat penting bagi kita sekalian. Salah satunya adalah dalam rangka mengingatkan begitu cintanya Rasulullah pada umat. Beliau pada saat itu dipanggil Allah SWT untuk menerima perintah sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini adalah bentuk cintaan beliau pada umatnya. Kemudian yang berikutnya adalah perjuangan yang begitu keras, yang begitu kuat Rasulullah SAW pada saat itu untuk kita sekalian. Jadi sudahlah, kita harus mampu untuk melaksanakan. Kita harus dapat melaksanakannya dengan baik, dengan berkualitas, sehingga sholat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita juga tahu bahwa amalan sholat adalah amalan kunci untuk keselamatan. Karena apabila sholatnya baik, maka amal yang lain pun akan dinilai baik. Selamat dan sukses untuk SMA Negeri 1 Wangon. Terima kasih kepada segenap panitia dan kepada semua pembimbing, segenap seluruh warga SMA Negeri 1 Wangon. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, bagi seluruh masyarakat di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon pada acara Isra Mi'raj kali ini. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kini sampailah kita pada acara yang dinanti-nantikan, yaitu Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Fatihatul Silvani Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Rajab, bulan terjadinya Isra Mi'raj. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bagaikan lentera dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan, dan bahkan kehadiran beliau diibaratkan seperti kutipan dari R.A. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Perkenankan, saya Fatihatu Silvania Salsabila akan menyampaikan dakwah dengan tema wujudkan jiwa yang taat dengan menunaikan sholat. Sebelum itu, saya akan menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, sebuah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alasan mengapa kita semua diwajibkan untuk menunaikan sholat. Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena dakwah beliau ditolak oleh penduduk Taif, kemudian meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini menyebabkan para penduduk kaum muslimin menjadi sangat sedih dan para penduduk kaum kafir Quraisy menjadi sangat memusuhi Nabi Muhammad. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra Mi'raj bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Al-Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada saat itu, malaikat Jibril bersama kendaraannya berupa buraq menjemput Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti di 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Di tempat yang pertama adalah kota Madinah, tempat di mana beliau melaksanakan hijrah. Di tempat yang kedua adalah Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang ketiga adalah Baitul Lam, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan di tempat yang keempat adalah Masjidil Aqsa, tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah bersama para nabi lainnya. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi lainnya dalam tingkatan langitnya. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju Sidratul Al-Muntaha untuk menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita semua laksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah pribadi yang takwa, beriman, dan senantiasa taat dengan perintahnya. As-sholatu limadutini faman aqoma faqad aqomadina faman taroha faqad ahmadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Sekarang, mari kita bersama-sama membacakan doa untuk bulan Rajab.
Sya'ban, dan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa barikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. And happy Islamic Hajj. Praise the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praise the meaning of his uniqueness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauidhah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Saiful Hamidi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi hadana subulas salam wa afhana bi syariatin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Wangon, Bapak Sobirin Selamat SPD MSI, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan staf TU beserta karyawan, dan yang kami banggakan seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Wangon. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan bulan Rajab sampai beliau memanjatkan doa. Doanya yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami sampai dengan bulan Ramadan. Seharusnya atau sepatutnya kita sebagai umat Islam memperbanyak doa tadi, khususnya pada bulan Rajab sampai dengan bulan Ramadan. Yaitu saya ulangi lagi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh sejarah untuk perkembangan Islam, untuk umat Islam khususnya. Karena pada bulan Rajab ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra Mi'raj, peristiwa yang agung, peristiwa yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang terbesar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha, cukup dengan satu malam. Makanya itu disebut dengan mukjizat. Orang Islam harus percaya dengan itu, karena mukjizat itu sesuatu yang di luar batas, di luar kemampuan akal manusia. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq, diantar oleh malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit bumi atau langit pertama. Langit bumi itu langit yang kelihatan dari bumi, dan di langit bumi ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah dari langit bumi, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit kedua, dan di langit kedua Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah sampai ke langit kedua, Nabi Muhammad melanjutkan lagi ke langit ketiga, dan di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Musa. Dan di langit ketujuh Nabiullah Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menuju ke Baitul Ma'mur, dan di Baitul Ma'mur Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diberi oleh-oleh. Awalnya Nabi Muhammad SAW diperintah untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6. Beliau bertemu dengan Nabiullah Musa. Ditanya oleh Nabiullah Musa, "Ya Muhammad, setelah engkau bertemu dengan Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Saya diberi perintah untuk umatnya sholat 50 waktu." Nabi Musa dengan pedenya, "Ya Muhammad, umatmu itu kecil-kecil. Kalau untuk melaksanakan sehari 50 waktu tidak akan mampu. Sedangkan umat saya juga yang besar-besar tidak mampu. Sekarang engkau ya Muhammad kembali lagi bertemu dengan Allah untuk minta rukhsah, minta keringanan." Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah, minta keringanan. Sholat yang tadinya 50 waktu dikurangi 5. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa.
Jawabannya masih seperti yang pertama. Akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik yang tadinya 50 bolak-balik sampai 5. Nah, 5 waktu sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti begitu mulianya, begitu istimewanya sholat itu, karena hanya sholat, perintah yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perintah-perintah yang lainnya bisa lewat Al-Quran atau wahyu, bisa lewat malaikat Jibril. Sementara perintah sholat langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mukjizatnya, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, dengan perintah sholat ini mari kita sama-sama dilaksanakan sholat 5 waktu. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tegaknya agama itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, atau dalam istilah rukun Islam ada 5. Bahkan dalam hadis yang lain, as-sholatu imaduddin, fa in aqamaha faqad aqamaddin, wa in tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia menghancurkan agama. Satu hadis lagi dari 2 hadis tadi, begitu pentingnya sholat untuk kehidupan kita. Ada beberapa pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam atas ditinggalnya oleh 2 orang yang tercinta. Yang pertama, istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama Allah, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu, zikir, tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Yang kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim.
dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi setiap muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk, dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia malu untuk menuruti hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal ini tersebut untuk mengagungkan kekayaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Yang ketiga, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal itu telah terjadi di zaman Nabi, hal itu tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar bisa mandiri, belajar, bangkit, dan meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju keluar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan beragama. Yang keempat, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam, dan membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama dengan membela agama Islam. Mari kita bersama-sama dengan memperingati Isra Mi'raj ini, mari kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Semoga bisa bermanfaat, membawa keberkahan kita semua, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ahsan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangun yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan yang saya hormati pula, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangun yang saya banggakan. Marilah pada acara ini kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita laksanakan menjadi wasilah agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Wangun
mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj ini, kami mohon kepadamu, kuatkan keimanan dan ketakwaan kami. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa mengingat kebesaran-Mu, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan pada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Berilah kami kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa menghidupkan syariat Rasul-Mu. Kumpulkanlah kami kelak di alam akhirat dalam himpunan umat yang mendapatkan syafaat Rasul-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, perkuatkanlah tali persaudaraan dan silaturahmi di antara kami. Eratkan kasih sayang sesama kami. Satukanlah kami dalam kebersamaan dan kepedulian sosial. Hindarkanlah kami dari fitnah dan cobaan. Jauhkanlah dari sifat iri, hasud dan dengki. Selamatkanlah kami dari seluruh bangsa kami dari bencana, fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, berikanlah para pemimpin kami, guru-guru kami, petunjuk dan perlindungan, karena atas jasa-jasanya telah membesarkan kami semua dan membangun masyarakat, negara dan bangsa ini menuju bangsa yang adil, makmur, yang penuh dengan ampunan-Mu. Ya Allah yang Maghfur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma tahhir lisani minal kadhibi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya wa bashari minal khiyanat fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kurang lebihnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.